Belakang lu apa tuh kayak tali-tali gitu? Batu tuh. Enggak, no. Bukan sabuk ini. Ini mah ulah. Aduh. Jadi malam-malam gini potensial juga biasanya untuk dapat bungaris, dan kita dapat lagi. Coba di sana. Gimana? Semak-semak situ. Nah, sama-sama mah bosan dapatnya ular-ular gitu-gitu doang. Tahu ada ular beneran sini. Iyalah emang ular bohongan. Ini ada pohon pisang, pasti ada lemper. Mana bisa. Nyari ular apa, Om? Hah? Nyari ular apa hari ini? Ya apa aja sih? Ya apa aja yang penting nemu dapat ular dan saya bisa ngalahin skornya dia. Oke. Nggak bocor belakang. Bocor sih. Dari atas. Enggak, no. Bukan sabuk ini. Ini mah ulah. Aduh. Ini kalau ini teman-teman, ini udah pasti jangan dipegang karena kita lihat dari sisik dorsalnya ini sama tadi, dia punya sisik tenggol besar yang berderet dari leher sampai ke ekor. Bisa dilihat kan? Tos dulu. Gila. Saya dapat akhirnya. Yang muncrat. Saya dapat akhirnya. Begini. Tapi tetap 21 ya. Ya, apalah. Oke, jadi ini ularnya masih dalam posisi siaga. Oke teman-teman, ini kayaknya kelainan ini, Cah. Hah? Kelainan gimana? Ini bukan. Maksudnya Ini tadi apa nih, Mas? Ini bukan tadi kan kobra, kan ini sudah pasti ini dari spesies bungarus. Oh, Dan dari ekornya teman-teman kita lihat ini tumpul. ekornya tumpul. Ini pasti bungarus fasciatus. Nah, cuma yang unik adalah kok dia nggak belang ya? Iya, biasanya kan belang dia. Namanya juga welang kan, Mas? Iya, ulang. Dan kemudian ini fasciatusnya juga unik, teman-teman. Di bawahnya dotless. Dotless. Oh iya bener. Ya cuma paling ada dikit-dikit. Ya putih, bintik-bintik dia. Jadi apa namanya, kayak ada bintik-bintiknya ini. Unik dia. Tapi ini lebih kalem daripada yang tadi ya. Ya mungkin karena besar, Cak. Kalau kecil mungkin kalau ular itu kecil jadinya ya energinya lebih gini, dan dia masih baru belajar istilahnya lah. Dan ini juga ekornya kayak ada kelainan juga, cacatnya juga ya. Oke, mungkin bisa lebih dekat lagi. Ini jadi saya tetap menjaga jarak sama ular. Hati-hati. Ular. Hati-hati. Kameramen Dia stay ya. masih bisa lecut, hati-hati. Seperti yang kita jelasin tadi, dia pasti lebih cenderung menjauh dari kita kan. Ya, melarikan diri. Kayak tadi dia masuk ke rumput-rumput tadi, menjauhi kita. Nah, ini teman-teman. Nah ini kalau yang gede lebih enak buat di handle kayak gini. Ya, nah ini kalau handle ular, ya, jadi kayak gini. Kita jauhin badannya menggunakan equipment. Tapi walaupun begitu, ini tetap harus pakai latihan. Kadang orang yang baru pertama kali pakai hook tuh masih sering salah-salah. Jadinya fatal. Oke. Ini kita jauhin dulu. Wih. Ini nggak ulang loh, Cak. Polos dong. Enggak, ini full black. Ini kelainan, cuy. Iya. Ini hitam. Ada yang beberapa yang bilang sih kalau bungarus yang hitam tuh bungarus niger. Iya. Ada kalau di Candidus sendiri ada yang bilang bungarus javanicus. Tapi ini fasciatus yang hitam. Jarang loh saya dapat ini. Bawahnya putih lagi. Tapi ini beneran fasciatus kan, Mas? Fasciatus sudah jelas-jelas ekornya kayak gini, Cak. Tumpul nih. Ini teman-teman bedanya tadi, teman.
fasciatus sama candidus. Nah ini kalau pada umumnya kalau untuk Bunga Rose fasciatus sendiri itu biasanya dia belangnya ini penuh. Jadi dari punggung sampai ke bawah itu bawah, ada ke lingkarannya, perutnya. cincinnya penuh. Kayak baju penjara zaman dulu ya. Iya. Jadi ya kadang cincin-cincin emas gitu, cincin-cincin kuning. Tapi bukan ular cincin emas ya, beda lagi itu. Itu Boiga dendrophila. Iya benar. Dan ini masih satu keluarga sama yang tadi. Ini juga berbisa tinggi. Jadi Sama juga bikin tidur selamanya. Ini bisanya neurotoksik, jadi dia akan menyerang sistem syaraf, yang mana kalau kita kena gigitan ini, efek yang paling akan kerasa adalah sesak nafas, mual, kemudian perasaan berat, ngantuk, dan pengennya tidur aja. Kadang-kadang disertai juga dengan sesak nafas. Karena dia nyerangnya kan otot otot dalam kita, otot jantung, paru-paru juga. Sekalinya udah masuk ya udah, otot jantung yang biasanya kerja otomatis ya bakal dihentikan juga. Nyerangnya Oke, teman-teman, jadi ular ini punya bisa neurotoksik yang menyerang syaraf, jadi harus hati-hati teman-teman. Karena mau bagaimanapun juga, walaupun dia kelihatannya kalem gini, tapi mematikan. Hati-hati. Nah ini kalau warna kayak gini kan bakal susah dibedain sama ular-ular lainnya. Nah itu tadi yang makanya kalau saya sudah jelaskan terus itu tentang, ingat teman-teman, saya akan memberitahu untuk khusus untuk Bunga Rose ini tetap kita harus pelajari tentang sisik dorsalnya. Ya. Oke. Nanti di akhir video kita akan kasih lihat gambarnya untuk perbedaan sisik dorsalnya ini. Nanti kita cek di akhir video. Kalau dari mata awam sih kelihatannya kayak segi 6 dia. Segi 6. Ya benar, kayak sarang tawon. Kayak sarang tawon. Kalau di ular-ular lain belum tentu kan. Oke. Nah, ini sekarang saya akan jelaskan sedikit. Tadi sudah identifikasi dan pengenalan. Kemudian untuk distribusi ular ini sendiri, dia bisa ditemukan di Asia Barat sampai Asia Tenggara, khususnya di Kalimantan, Sumatera, Jawa sampai Bali. Kalau ke timur lagi nggak ada? Ya, jarang sih. Kadang ya belum pernah. Cuma ini baru asumsi saya saja. Kalau kita lihat persebaran Bunga Rose itu kayaknya sampai Bali aja. Sedangkan waktu di Lombok belum pernah ditemukan kasus ini. Paling banyak masih asumsi saja, mungkin dari teman-teman atau yang lainnya bisa searching lagi, pelajari lagi, mungkin ada yang bisa dapat referensi lain ya. Hati-hati. iya. Oke, dan ini untuk tadi sudah distribusi. Nah sekarang kita akan lihat dari identifikasinya lagi. Kepalanya lonjong. Jadi yang kalau dibilang ular itu yang berbisa kepalanya segitiga, itu enggak semua teman-teman. Ternyata. Ini kepalanya lonjong. Lihat. Coba kamera di dekat. Kepalanya nggak segitiga kayak si insul kemarin ya, Mas? Iya, kayak si Kalau insul kemarin kan kelihatan banget kepalanya kayak mata busur panah. benar. Mata panah. Oh iya. Gitu. Oke. Untuk ular ini sendiri, dia ini sebenarnya sangat pemalu. Lihat ini. Iya. Dari tadi cuma aja terus ya. Dia cuma memilih menghindar. Hati-hati. Nah, tapi kalau kita deketin dia pasti bakal nyerang balik. Soalnya dia tahu dirinya udah punya senjata. Dia lebih tenang karena dia sudah, wah aku punya bisa ini. Makanya ular-ular berbisa tinggi ini cenderung tenang. Tidak seagresif ular-ular yang tidak berbisa, yang cenderung lebih memilih untuk menyerang, agresif, gigit ya. Dan larinya biasanya lebih cepat. Kemudian untuk ular ini sendiri, habitatnya dia sangat menyukai tempat-tempat yang basah. Sama kayak Bunga Rose tadi juga tempat-tempat yang basah. Kita juga nemunya di Tempat yang lumayan lembab lah lembab dan juga dekat sama sungai. Sungainya juga tidak berarus keras, jadi arusnya gini agak tenang karena di area tempat kayak gini, di lumpur-lumpur
lumpur di sawah-sawah itu kan banyak belut. Nah, si ular ini jadi pemakan belut teman-teman. Katak juga mas. Katak, belut, kadal, dan nggak jarang juga Cak dia makan gini ular lainnya juga. Dia kanibal juga ini. Lihat ini teman-teman. Dan ini juga masih bisanya lebih berbahaya dari kobra kan ya? Iya benar. Bunga rus itu lebih berbahaya daripada kobra. Sebenarnya teman-teman kasus gigitan ular di Indonesia sendiri itu masih relatif Masih samar. banyak sebenarnya banyak. Cuma pendataan itu sendiri Ya, kan itu. dari rumah sakit. Nah masih banyak nih teman-teman di luar sana yang menganggap remeh kasus gigitan ular. Jadi ya mohon maaf kadang cuma dikasih obat sederhana, dibawa ke dukun dan segala macam. Bukannya Kami tidak meremehkan percaya atau juga meremehkan atau bagaimana. Tapi, Ya cuma tetap kalau untuk sewajarnya ketika kita digigit hewan berbisa, yang kita harus lakukan adalah apa Cah? Imobilisasi. Ini Karena ntar- cukup panjang untuk menjelaskan imobilisasi. Kalau teman-teman pengen tahu apa itu imobilisasi bisa search aja juga di YouTube atau nanti lihat video kita tata cara penanganan gigitan ular berbisa. Selain itu dia juga ringkih. Kadang-kadang ringkih tapi tiba-tiba aktif. Ya, hati-hati. Jangan kamu anggap remeh, kamu asal-asal pegang-pegang gitu tiba-tiba sak gitu udah. soal atraksi gitu kan. Prehandler alay. kayak biawak kemarin juga ya. Ini kan dia lagi apa nih? Lagi lemes. Ini ya dia sebenarnya juga lagi menghibur tenaga juga. Ntar kalau dia udah tenaganya udah balik lagi ya dia pasti bakal lebih aktif lagi dari ini. Kayak gitu. Dan rata-rata reptil juga kayak gitu kan mas. Hampir semua. Ya, ini kayaknya udah kecapean kita angkat-angkat. So jadi skornya masih 2-1 ya. Ya udah oke lah. Oke. Oke, teman-teman ya. Ini kita ularnya kita rilis lagi aja. Mungkin kalau masih ada yang penasaran pengen pengen tahu tentang ularnya bisa komen aja nanti di bawah. Dan jangan lupa untuk di-subscribe ya. Untuk bantu kita biar kita tetap semangat untuk ngelanjutin konten kayak gini. Benar. Dan semoga ini bermanfaat. Oke. Tahu kita dapat yang lebih gede lagi gitu kan. Lu pernah lu Cak sampai 2 meter? Iya. Teman di Jawa. Aja. Kita rilis dulu. Tadi dapat di sini juga ya. Gitu ya. Oke. Terima kasih karena sudah menyelamatkan skor saya dari si kampret ini. Oke.